Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mr. Ridho Khalid MPD and my beloved friend. Good morning. Let me introduce myself and my partner. My name is Anindya Diva and my partner Aulia Ulfa Devi Nadila. We are from 10. In this episode, I will presentation about semantic. So for the first material, it will be explained by Aulia Ulfa Devi Nadila. Aulia, time is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Introduction to Semantics. Yang pertama, what is semantics? Semantics is a branch of linguistics that studies the meanings or meanings contained in language, code, or other types of representation. In other words, semantics is the study of meaning. Semantics usually deals with two other aspects: syntax, the formation of complex symbol from simple symbols, and pragmatics, practical use of symbols by the people in certain context. Maksudnya adalah, semantik ini adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Semantik biasanya berhubungan dengan dua aspek lain, yaitu sintaks adalah pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan pragmatis penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Yang kedua adalah types of semantic. Yang pertama, behavior semantic atau semantic behavioris. Jadi, dalam semantics ini, makna ditentukan oleh situasi, yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Oleh karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Contohnya yaitu seorang ibu yang menyuapkan makanan pada si bayi. Yang kedua, descriptive semantics atau semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khususnya memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, ada kata juara, yaitu orang yang mendapat peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yaitu pengatur atau pelerai dalam pertandingan. Jadi, semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang. Yang ketiga adalah generative semantics atau semantik generatif. Adalah tata bahasa yang terdiri dari struktur dalam yang berisi tidak lain dari struktur semantik dan struktur luar, yang merupakan perwujudan ujaran kedua struktur ini, yang dihubungkan dengan suatu proses yang disebut dengan transformasi. Yang keempat adalah grammatical semantics. Grammatical semantics adalah studi semantics yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Jadi, orang harus menafsirkan keseluruhan isi kalimat itu, serta sesuatu yang ada di dalam atau di balik kalimat itu. Karena sebuah kata akan bergeser maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata lain. Yang kelima adalah semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memusatkan kepada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Jadi istilah leksikal ini adalah bentuk adjektif dari nominal leksikon yang kurang lebih bisa dipadankan dengan istilah vocabulary, kosakata, atau perbendaharaan kata. Oleh karena itu,
Makna leksikal ini dapat pula kita artikan sebagai makna yang sesuai dengan referennya, sesuai dengan hasil observasi alat indera kita. Karena ini menghasilkan makna-makna sesungguhnya yang nyata yang ada di dalam kehidupan kita. Contohnya kayak kata kepala, itu makna leksikalnya adalah bagian tubuh dari leher ke atas. Yang keenam adalah historical semantics. Historical semantics adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini biasanya menekankan studi makna dalam rentang waktu, bukan perubahan bentuk kata. Jadi semantik ini membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antara kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa lain. Misalnya dalam bahasa Indonesia tuh terdapat kata padi dan di dalam bahasa Jawa terdapat kata pari. Jadi fonem D dan R itu berkorespondensi. Yang ketujuh ada semantik logika atau logic semantics. Adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep notasi simbolik. Dalam analisis bahasa semantik logika, ini mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika. Dalam semantik logika, biasanya dibahas makna proporsi yang dibedakan dengan kalimat. Sebab kalimat yang berada dalam bahasa yang sama biasanya dapat saja diujarkan dalam proporsi yang sama. Kemudian 8 adalah semantik struktural atau struktural semantik. Penganut strukturalisme biasanya berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Kemudian ada karakteristik of semantics. Semantics is the study of the relationship between the sign, symbol, and the object referred to by the sign semantics, namely study of meaning. Jadi, semantik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda atau lambang dan objek yang disebut dengan tanda semantik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna. Semantik mempunyai hubungan yang erat dengan 5 subsistem kajian bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan pragmatis. Lingkup kajian semantik ini berupa makna satuan bahasa dalam kata frasa, klausa, dan kalimat, dan teks. Terus kemudian semantic function. Ada 3 manfaat fungsi semantik, yaitu bagi seorang wartawan atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran, pengetahuan semantik ini akan memudahkan mereka dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat, sehingga dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum ini dapat dengan jelas. Kemudian bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia penelitian bahasa, pengetahuan semantik ini dapat membantu mereka dalam menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang mereka pelajari. Kemudian bagi seorang guru, manfaatnya adalah guru dapat mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkan, karena bahasa itu sangat penting. Kemudian seorang guru bahasa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas mengenai segala aspek bahasa, juga harus memiliki pengetahuan teori semantik yang secara memadahi. Materi yang kedua adalah word meaning atau makna kata. Di sini saya akan menjelaskan makna yang pertama, yaitu dimension of meaning. Yang pertama, denotative meaning. Makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Karena makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Contohnya seperti kata perempuan dan wanita.
itu memiliki makna yang sama. Kemudian yang kedua adalah connotative meaning atau makna konotatif. Sebuah kata dapat dikatakan konotatif, bermakna konotatif apabila kata itu ada nilai rasa, baik nilai rasa positif yang menyenangkan maupun bernilai negatif yang tidak menyenangkan. Jika sebuah kata tidak memiliki nilai rasa seperti itu, maka dikatakan tidak memiliki konotasi, atau biasa disebut juga dengan berkonotasi netral. Saya punya contoh nih, ada 3 kata yaitu kurus, langsing, dan kerempeng. Ketiga kata ini tuh memiliki makna denotasi yang sama, yaitu bentuk tubuh atau besar tubuh yang kurang dari ukuran normal. Namun, ketiganya memiliki rasa atau konotasi yang berbeda. Yang pertama adalah kata kurus. Kata kurus ini memiliki konotasi netral karena ada yang senang ia dibilang kurus, ada yang tidak senang ia dibilang kurus, ada juga yang biasa saja ia dibilang kurus. Kemudian kata dari langsing, ini biasanya memiliki konotasi atau nilai rasa positif. Sebab orang akan merasa senang bila dibilang, Anda sekarang langsing. Kemudian ada kata kerempeng. Nah, kata kerempeng ini memiliki nilai rasa atau konotasi yang negatif. Karena biasanya orang akan kurang senang bila dikatakan, Anda sekarang kerempeng gitu. Makna konotasi ini juga berubah biasanya dari waktu ke waktu. Kemudian, materi selanjutnya adalah meaning variation atau variasi makna. Yang pertama adalah polisemi. Jadi, polisemi itu adalah suatu satuan bahasa atau kata, bisa juga frase, yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya itu kata kepala. Jadi kepala itu bisa memiliki makna yang banyak sekali. Seperti bagian tubuh dari leher ke atas atau bagian dari seorang pemimpin itu bisa jadi kepala kantor, kepala sekolah, kepala stasiun, dan lain-lain. Kemudian juga bisa jadi kepala keluarga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for the next material, it will be explained by me. Di poin nomor 2 itu ada homonemi. Itu merupakan homonemi merupakan kata-kata ambigu yang perbedaannya berjauhan satu sama lain dan tidak secara jelas berhubungan. Homonemi mencangkup homonim, homopon, dan homograf. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki sama pelafalan dan sama pengejaan tetapi artinya berbeda. Dengan contoh dalam bahasa Inggris itu ada right dan right. Right berarti benar dan juga bisa berarti kanan. Contoh bahasa Indonesianya adalah bulan. Bulan bisa berarti nama satelit atau nama kalender. Bisa juga dengan rapat. Rapat itu memiliki 2 arti, yakni pertemuan dan tidak renggang. Gitu. Untuk yang kedua adalah homopon. Homopon ini pengucapannya dan pelafalannya sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Untuk contoh bahasa Inggrisnya adalah by. By itu memiliki 2 arti. Yang pertama adalah mengucapkan selamat tinggal. Yang kedua adalah membeli. Buy, B-U-Y itu membeli, dan B-Y-E itu mengucapkan selamat tinggal. Lalu ada some. Some itu berarti beberapa dan some jumlah. Tulisannya adalah S-O-M-E itu berarti beberapa dan S-U-M itu berarti jumlah. Lalu ada homograf. Homograf merupakan kata yang pelafalannya hampir mirip dan memiliki arti yang berbeda. Contoh bahasa Inggrisnya adalah live dan life. Dan contoh bahasa Indonesianya adalah memerah merupakan perubahan warna. Jika memerah adalah kata kerja, contohnya adalah memerah susu sapi. Lalu ada juga serang dan serang.
Serang merupakan nama tempat dan serang merupakan kata-kata yang terkait dengan perang. Yang tidak ada metonomi. Metonomi adalah ketika satu untuk merujuk pada sesuatu yang lain dan sesuatu itu memiliki makna. Contohnya adalah give me a hand is meaning give someone help. Kita ke bagian lexical relation, di sini ada sinonim. Sinonim is the relation of having nearly the same meaning. Same meaning artinya persamaan kata. Contohnya adalah big and large, little and small. Yang kedua adalah antonim. Antonim merupakan case of contrast in which two words or opposite. Opposite jadi lawan kata. Contohnya adalah good and bad, lalu young and old, and yang lainnya. Relationship between two words in which the meaning of one of the words include the meaning of other words adalah hubungan antara dua kata yang dimana satu katanya juga termasuk arti dari satu kata lain. Contohnya adalah warna berarti biru atau dan juga citrus berarti jeruk. Yang ketiga adalah phrase and sentence meaning. Ini tergantung kepada arti kata dan bagaimana mereka bergabung dengan struktural. Frasa adalah sekumpulan kata yang tidak terdapat subjek dan verb-nya. Tipe of frasa di sini yang pertama ada noun frasa, frasa benda. Contohnya adalah the black car are towed. Lalu ada verb phrases, ini ada verb frasa yang contohnya adalah the teacher is writing the answer. Lalu ada prepositional frasa. Prepositional frasa ini adalah gabungan antara dua kata atau lebih, biasanya menunjukkan keterangan kondisi, waktu, dan tempat. Contohnya adalah student are advised on time. Lalu yang keempat ada gerund frasa. Gerund frasa ini berimbuhan akhiran ing. Contohnya adalah waking up before sunrise had become his habit. Lalu ada infinitive frasa. Infinitive frasa ini adalah yang belakangnya berimbuhan s atau es jika subjeknya adalah he, she, dan it. Contohnya adalah he likes read comic. Lalu ada participan phrase. Ini adalah kata yang berimbuhan belakangnya ing dan ed. Contohnya adalah please sit down without atau kalimat. Kalimat merupakan gabungan dari beberapa pikiran yang subjek dan predikat dengan kata kerja dan frasa. Contohnya simple sentence. Simple sentence merupakan kalimat dasar. Contohnya adalah sister book. Lalu ada compound sentence. Compound sentence adalah terdiri dari Compound sentence terdiri dari dua kata independent clauses. Contohnya adalah I like my job and my boss, but I'm not paid enough. Lalu yang terakhir adalah complex sentence. Ini merupakan tipe kalimat yang terdiri dari satu independent clauses dan satu atau dua clauses. Contohnya adalah I like eat cake before I watch movie. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 10. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk 3 orang. Open mic.
Dari S, silahkan. Oke, pertanyaannya akan saya simpan dulu. Lanjut pertanyaan kedua. Siapa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, silakan Saudari Melin. tadi kan dijelaskan tentang makna konotasi itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya, kenapa makna konotasi itu bisa berubah dari waktu ke waktu? Terima kasih. Oke. Untuk penanya ketiga, silahkan. Saya ingin bertanya, Ya, Saudari Nita, silahkan. apa sinonim antar dua buah kata yang berbeda itu pasti memiliki arti yang sama? Oke, diterima pertanyaannya. Dan izinkan saya dan Aulia untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Melin. Mengapa makna konotasi itu dapat berubah dari waktu ke waktu? Itu karena makna konotatif itu merupakan makna yang bukan sebenarnya dan merujuk kepada hal lain. Jadi, makna konotasi sebuah kata dapat berbeda dari suatu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, sesuai dengan pandangan hidup dan norma-norma penilaian kelompok masyarakat tersebut. Makna konotasi dibagi menjadi dua, yaitu konotasi positif, merupakan kata yang memiliki makna yang dirasakan baik dan lebih sopan, dan konotasi negatif merupakan kata yang bermakna kasar atau tidak sopan. Itu makna konotasi bisa berubah dari waktu ke waktu karena sebuah kata dapat
berbeda maknanya dari dalam satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Dan makna konotatif bisa berubah dari waktu ke waktu, juga bisa karena disebabkan adanya sifat manusia untuk memperhalus pemakaian bahasa. Contohnya, itu budak. Pada masa Rasulullah itu, kata budak atau hamba sahaya adalah orang yang melayani semua keinginan raja. Tapi istilah budak pada zaman sekarang itu berubah menjadi pembantu yang diperintah majikan di rumah-rumah, bahkan ada juga yang menyebutnya asisten. Sekian penjelasan saya, apakah sudah paham, Saudara Melin? Paham. Terima kasih, Saudari Aulia. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitri Esa Ulfamima. Pertanyaannya adalah, jelaskan letak antonim pada tataran bahasa seperti kata, frase, dan kalimat. Dalam tataran kata, letak antonim terletak pada kata yang menjadi berkebalikan dari makna ungkapannya. Contohnya adalah kata bersih dan kata kotor. Dalam tataran frasa, antonimnya juga terletak pada kebalikan frasanya. Contohnya adalah air dingin berkebalikan dengan air hangat, begitu juga dengan kalimat. Contohnya seperti dia sakit dan atau dia tidak sakit. Bagaimana Saudari Esa? Saudari Esa, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Saudari Esa. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan dari Ernita Listia Putri. Saya akan menjawabnya. Pertanyaannya adalah, apakah sinonim antar dua buah kata yang berbeda selamanya memiliki arti yang sama? Jawabannya menurut saya tidak, karena terdapat juga dua buah kata yang memiliki makna atau arti yang berbeda. Selain itu juga disesuaikan dengan fungsi dan konteksnya. Contohnya adalah kata aku dan saya. Kata aku biasanya digunakan untuk kita berbicara dengan teman sebaya atau dengan yang seumuran sebaya. Kata aku merupakan konteks informal. Dan kata saya biasanya digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Saya ini masuk ke dalam konteks formal. Begitu penjelasan dari saya. Bagaimana Saudari Nita? Oke, ya sama-sama. Bagaimana dengan yang lain? Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Tidak ada yang ingin menambahkan dari teman-teman sekalian? Jika tidak ada, saya tutup presentasinya sekarang. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo on-cam semuanya, pengen aku SS. Kabin gak jadi nambahin. Nggak jadi, jelas banget soal.
Mukaku kelihatan enggak? Mukaku kelihatan enggak? Kelihatan tak? Harus kelihatan. Ngomong. Belum kelihatan semua ini mana muka kalian. Ngomong. Baru Mbak Mel, Risa, Anissa, Laila, Rifki, mukanya hilang lagi. Dila, Esa, Noni, Diana, Aulia. Kalian Mana muncul di tempat mukanya hilang-hilangan. Ngomong. Nggak hilang loh, ada ini. Habis udah ada belum? Mukanya hilang-hilangan. Kalian mana? Sinyal. Masukin dulu semuanya. Kelihatan mukaku kelihatan. Yeay. Halo. Noni. Aku pandang kali. Halo. Guys, kalian nggak perlu bersuara. Kalian aja mana? Ini jam. Jadi kalau ngantuk tidur. Kurang tidur. Aku SS nih ya. Mana muka kalian? Ini loh. Nggak ada. Jawab. Siapa itu, boy? Salah eta cicing aku. Adik siapa itu yang nangis? Itu. Udah nih. Nggak mau. Udah? Mana muka kalian ini nggak ada. Udah, Nggak muncul. Jika dari kata baru lagi. Ada Kabita berarti. Berarti ini kan SS. Dari tadi langsung loh. Mana sih? Bagus-bagus aja tuh. Mana? Sampai, Satu, dua, tiga. boy. On cam dulu, on cam. Terus nanti baru. Udah on cam ya. Nah, cuma Esa doang yang kelihatan, sumpah. Allahumma barik lana. Udah jangan ditutup-tutup dulu, nanti dulu. Siapa yang ditutup tidak? Jadi orang juga. Laptop lain siapa? Ini Esa bisa stay, mukanya gimana caranya? Pakai apa? Nggak tahu. Garnier ya? Wardah dong, halal. Hai. Nah, di sini kalian ada semua. Sinyal lagi. Aulia on cam nggak? Nah ini Aulia ada, Ernita ada. Aduh, suara apa itu? Arum on cam nggak, Kak? Siapa itu? Harum nggak ada. Apa itu? Ini suaranya. Ya udah Ernita aja yang SS. Ervinda tuh Itu. belum. Itu, bukannya kelihatan semua. Mute berisik, woi. Yuk, SS yuk. Hitung. 1, 2, 3. Sabar ya, guys.
Nggak bisa loh, Mama mau ulangan. Coba kirim dulu Ernita ke grup. Lagi, Ge. Diam, Dava, diam. Belum. Ini yang tadi SS Nita apa Aul? Dua-duanya kayaknya. Aku juga SS. Coba kirim ke grup, mukanya kelihatan nggak semua? Oke, bentar ya. Kirim dulu ke grup kalau udah make sure, habis itu live. Oke, udah silakan meninggalkan ini. Aku pengen ngasih tahu kalau psikologi sebisa mungkin ngerjainnya sebelum apa ya? Sebelum ditentukan, takutnya link Google Formnya error. Nanti tugasnya malah nggak kekumpul. Ini kan UTS lumayan 30%. Lumayan banget. Oke. Psikolog tuh tulis tangan atau di Google Form atau kayak mana? Iya, soalnya dibagiin di Google Form. Cuman nanti tulis tangan gitu. Dan pakai folio. Udah ya guys, kita bubar aja, bubar. Guys, ada berita, nanti aku kasih tahu di grup. Bubar aja dulu. Assalamualaikum. Oke.